Ada beberapa hal yang diperintahkan atau dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sujud. Di antaranya, 1. Tidak menempelkan hidung di lantai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada solat orang yang tidak meletakkan hidungnya ke lantai ketika sujud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, la yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin. Yang artinya, Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah, sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdur Razzaq, dan disahihkan Al-Albani. Tidak menempelkan hidung di lantai menunjukkan sikap meremehkan sujud yang sempurna. Karena itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ancaman keras bagi mereka yang tidak menempelkan hidung ketika sujud. 2. Meletakkan siku di lantai. Kesalahan ini disebutkan dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "I'tadilu fis sujud, wa la yabsut dira'aihi kal kalb." Yang artinya, bersikaplah i'tidal ketika sujud, dan janganlah kalian menghamparkan lengannya sebagaimana anjing menghamparkan lengannya di lantai. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi mengatakan, maksud hadis bahwa wajib bagi orang yang sujud untuk meletakkan telapak tangannya di lantai dan mengangkat sikunya serta meregangkannya dari lambungnya seregang mungkin sampai kira-kira ketiaknya kelihatan andaikan tidak tertutup baju. Ini adalah tata cara sujud yang disepakati sunnahnya. 3. Membaca Al-Quran ketika sujud. Terdapat hadis yang melarang membaca Al-Quran ketika sujud. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raqi'an aw sajida." Yang artinya, sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim. Kemudian disebutkan dalam sebuah riwayat dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Nahani hibbi sallallahu alaihi wasallam an aqra'a raqi'an aw sajida." Yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarangku membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hadis riwayat Muslim dan Nasai. Catatan, dibolehkan membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, namun dengan niat membaca doa, bukan membaca Al-Quran. Keterangan selengkapnya diuraikan di pembahasan tentang berdoa ketika sujud. 4. Menyibak rambut yang menjuntai ke bawah. Di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rambut lelaki kebanyakan panjang. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang mereka untuk menyibak rambut ketika sujud. Artinya dibiarkan menjuntai di lantai. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'atin la akuffa sya'ra wala thiyab." Yang artinya, aku diperintahkan untuk sujud dengan bertumpu pada 7 anggota sujud, dan aku dilarang untuk menyibak rambut dan melinting pakaian. Hadis riwayat Nasai dan disahihkan Al-Albani. 5. Tidak menghadapkan jari-jari ke kiblat. Seringkali pelanggaran ini kita jumpai di kalangan kaum muslimin, padahal mereka mampu untuk melakukannya, baik jari kaki maupun jari tangan. Ada yang membiarkan jari kaki ke arah membelakangi kiblat, ada yang sujud sambil bertumpu di ujung-ujung jari tangan, sementara telapaknya diangkat. Semua ini menunjukkan kurangnya kesungguhan mereka dalam bersujud. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Sebagaimana keterangan Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan disahihkan Al-Albani dalam buku Sifat Salat. Semoga Allah membimbing kita untuk bisa melaksanakan sunnah-sunnah Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam. 6. Tidak menempelkan kaki di lantai. Ada sebagian orang yang sujud sambil mengangkat ujung jari kakinya ketika sujud, sehingga tidak menempel lantai atau alas sujud. Tindakan ini termasuk perbuatan yang membahayakan, karena bisa menyebabkan sujudnya batal. Karena dia belum melengkapi 7 anggota sujud yang diperintahkan Allah melalui Nabi-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam.
7. Merapatkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Kebiasaan ini kerap kita jumpai di kalangan wanita ketika sujud. Mereka beranggapan bahwa sujud wanita adalah dengan menghimpitkan kedua tangan dan meletakkannya di bawah dada. Padahal hadis yang menceritakan hal ini adalah hadis lemah yang tidak bisa dijadikan sebagai dalil, sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya tentang tata cara sujud wanita. Demikian, semoga Allah mudahkan bagi kita untuk menyesuaikan dengan sunnah dalam setiap ibadah yang kita lakukan. Allahu a'lam. Tata cara sujud yang benar telah disebutkan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhumin 'ala al-jabhah wa asyara biyadihi 'ala anfihi wal yadaini war rukbatain wa atrafil qadamain." Yang artinya, aku diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, dahi, dan beliau berisyarat dengan menyentuhkan tangan ke hidung beliau, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan ujung-ujung 2 kaki. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berdasarkan hadis di atas, 7 anggota sujud dapat kita rinci sebagai berikut. 1. Dahi dan mencakup hidung. 2. 2 telapak tangan. 3. 2 lutut. 4. 2 ujung-ujung kaki. Adapun bentuk sujud yang sempurna secara rinci dijelaskan sebagai berikut. 1. Menempelkan dahi dan hidung di lantai. Sebagaimana keterangan sahabat Abu Humaid bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menempelkan dahi dan hidungnya ke lantai. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan la yusibul anfu minha ma yusibul jabin." Yang artinya, Allah tidak menerima salat bagi orang yang tidak menempelkan hidungnya ke tanah sebagaimana dia menempelkan dahinya ke tanah. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Abdur Razzaq, dan disahihkan Al-Albani. Hadis ini menunjukkan menempelkan hidung ketika sujud hukumnya wajib. 2. Meletakkan kedua tangan di lantai dan sejajar dengan pundak atau telinga. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan kedua tangannya ketika sujud sejajar dengan pundaknya. Dan terkadang beliau meletakkan tangannya sejajar dengan telinga. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Al-Albani. 3. Merapatkan jari-jari tangan dan menghadapkannya ke arah kiblat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merapatkan jari-jari tangan ketika sujud. Hadis riwayat Ibnu Khuzaimah, Baihaqi, disahihkan Al-Hakim, dan disetujui Adz-Dzahabi. Beliau menghadapkan jari-jarinya ke arah kiblat. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka menghadapkan anggota tubuhnya ke arah kiblat ketika sholat, sampai beliau menghadapkan jari jempolnya ke arah kiblat. Hadis riwayat Ibnu Sa'ad dan disahihkan Al-Albani. 4. Mengangkat kedua lengan dan membentangkan keduanya hingga jauh dari lambung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meletakkan lengannya di lantai. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua lengannya dan melebarkannya sehingga jauh dari lambungnya, sampai kelihatan ketiak beliau yang putih dari belakang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melebarkan lengannya sehingga anak kambing bisa lewat di bawah lengan beliau. Hadis riwayat Muslim dan Abu Awanah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat bersungguh-sungguh dalam merenggangkan kedua lengannya ketika sujud. Sampai ada sebagian sahabat yang mengatakan, sungguh kami merasa kasihan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sangat keras ketika membentangkan kedua lengannya pada saat sujud. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dengan sanad hasan. Catatan, membentangkan kedua lengan ketika sujud dianjurkan jika tidak mengganggu orang lain yang berada di sampingnya. Jika mengganggu orang lain, misalnya ketika sholat berjamaah, maka tidak boleh membentangkan tangan, namun tetap harus mengangkat siku agar tidak menempel dengan lantai. Karena menempelkan siku ketika sujud termasuk tata cara sujud yang terlarang. 5. Menempelkan kedua lutut di lantai. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kami diperintahkan untuk bersujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan, salah satunya bertumpu pada kedua lutut.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Catatan, kedua lutut dirapatkan ataukah direnggangkan? Tidak terdapat keterangan tentang masalah ini. Oleh karena itu, posisi lutut ketika sujud sebaiknya disesuaikan dengan kondisi yang paling nyaman menurut orang yang sholat. Jika dia merasa nyaman dengan merenggangkan lutut, maka sebaiknya direnggangkan, dan sebaliknya. Syekh Ibnu Al-Utsaimin menjelaskan, hukum asal gerakan sholat adalah meletakkan anggota badan sesuai dengan kondisi asli tubuh sampai ada dalil yang menyelisihinya. Asy-Syarhul Mumti'. 6. Bersikap i'tidal ketika sujud. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan bahwa yang dimaksud i'tidal ketika sujud adalah merenggangkan antara betis dengan paha dan merenggangkan antara perut dengan paha masing-masing kurang lebih 90 derajat. Namun tidak boleh berlebihan ketika merenggangkan betis dengan paha sehingga lebih dari 90 derajat. Asy-Syarhul Mumti'. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "I'tadilu fis sujud," yang artinya, bersikaplah i'tidal ketika sujud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Humaid radhiyallahu anhu, beliau menceritakan tata cara salatnya Nabi SAW. Ketika beliau sujud, beliau renggangkan kedua pahanya tanpa sedikit pun menyentuhkan paha dengan perut beliau. Hadis riwayat Abu Daud dan disahihkan Asy-Syaukani dalam Nailul Awtar. 7. Meletakkan ujung-ujung kaki dan ditekuk, sehingga ujung-ujung jari kaki menghadap kiblat. Nabi SAW meletakkan dua lututnya dan ujung kedua kakinya di tanah. Hadis riwayat Baihaqi dengan sanad yang sahih dan disahihkan oleh Al-Hakim dan Al-Albani. Beliau menegakkan kedua telapak kakinya. Beliau menghadapkan punggung kakinya dan ujung-ujung jari kaki ke arah kiblat. Hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. 8. Merapatkan tumit. Beliau merapatkan kedua tumitnya ketika sujud. Hadis riwayat At-Tahawi dan Ibnu Khuzaimah dan disahihkan Al-Albani. Demikian, semoga kita dimudahkan untuk mengikuti kesempurnaan salat Nabi SAW.